Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja dan juga yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Yang potongannya aja ya. Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu. Ya. Doakan ini, kata Tuhan Yesus pada gereja, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau saya kaitkan itu artinya doakanlah supaya kerajaan sorga datang ke bumi, supaya kehendak Bapa itu jadi di bumi sebagaimana di sorga. Sorga itu satu dimensi di mana Bapa menaruh tahtanya di sana, memerintah ya. Jadi disuruh turunlah pemerintahan sorgawi itu, turunlah di bumi ini. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa jadi ya. Nah, Paulus ngajarin juga sama Timotius. 1 Timotius 2 ini doa juga. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang ya. Kenapa untuk semua orang? Termasuk ya untuk raja-raja, semua pembesar ya. Untuk saat ini sih memang untuk kita dapat hidup tenang ya. Tapi ayat 4-nya mengatakan yang menghendaki ini, karena Bapa di surga ini menghendaki supaya semua orang diselamatkan ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi artinya suruh doakan Timotius, semua orang ya, pembesar, raja-raja, apa semuanya lah. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan, karena itu kehendak Bapa, ya, selamatkan dan mengenal, memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Nah, ini keselamatan itu tergantung kehendak Bapa ya, bukan kehendak manusia atau kehendak iblis ya. Jangan bilang nanti kehendak Bapa kalah ya. Ya udah, Bapa sudah berkehendak menyelamatkan, tapi sayang manusia berkeras kepala ya, kehendaknya nggak bisa. Lagian siapa sih yang mau menolak kehendak Bapa ya, bego banget lah. Itu hanya ajaran-ajaran konyol, neraka kekal itu. Jangan dipegang lagi. Gereja udah disuruh doakan. Doakan kerajaan sorga turun ke bumi. Dan setelah itu supaya apa? Supaya kehendak Bapa jadi. Untuk apa? Kehendak Bapa menyelamatkan semua orang. Nah, kapan ini jadinya? Karena doa ini ya nggak akan sia-sia ya. Kehendak Bapa pasti jadi. Nah, bagaimana caranya? Ini dia di Wahyu 11 ini ada tertulis ini ya. Dikatakan ini waktu sangkakala itu kedatangan Tuhan Yesus lah itu ya. Kedatangan sangkakala ke-7 ditiup, Wahyu 11 ayat 15 itu, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, oleh Tuhan Yesus ya. Dan dia ini huruf kecil harusnya. Dia yang diurapinya itu artinya gereja pemenang, gereja yang diurapinya. Karena sekarang gereja itu enggak semua pemenang, anggota yang udah lahir baru itu enggak semuanya pemenang ya. Nah, ada banyak ya, kalau sudah lihat perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, talenta apa semuanya ya, perumpamaan lalang gandum. Itu membuktikan gereja tidak semua nanti diambil untuk apa? Untuk di sini memerintah sebagai raja selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam Alkitab disebut kerajaan 1000 tahun atau milenium. Jadi situlah nanti saatnya terjadi. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan Yesus dan gereja pemenang ya, yang berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam. Sudah tahu imam membawa ciptaan, membawa semua manusia kepada Elohim dan bawa Elohim kepada manusia. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa jadi. Kehendak Bapa itu apa? Saya ulangi lagi, supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Nah, kalau gereja sekarang ini doa kekristenan malah diberitakan lagi. Tergantung orang yang percaya. Kalau percaya ya selamatkan, kalau enggak ya dilempar ke neraka selama-lamanya. Oh, gimana sih ini? Suruh doa untuk semua orang, kok orang tahu kehendak Bapa juga untuk semua diselamatkan, kok malah diajarin yang enggak. Itu makanya gereja enggak semua nanti ditampilkan nih ketika Tuhan Yesus datang, Yesus datang sebagai hakim. Itu diseleksi kita semua nih. Yang mana yang pemenang ya, itu semuanya ditentukan oleh sudah ditentukan sebelumnya ya, yang dipanggil, dipilih dan yang setia. Dan artinya akhir dunia itu kiamat, orang bilang. Itu bukannya bumi ini hancur, enggak. Artinya dunia itu kosmos ya, kalau Rasul Yohanes bilang itu sistem. Jadi sistem pemerintahan manusia itu termasuk sistem politik, itu semua bangsa-bangsa itu, dan sistem pemerintahan agamawi, karena sekarang kan agama sudah menjadi kosmos juga ya. Ada manusia denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia, itu kerajaan-kerajaan para pemimpin itu akan dihapuskan juga, diganti dengan imam-imam raja-raja, yaitu orang-orang yang ditetapkan menjadi pemenang ya. Untuk apa? Sekali lagi tujuannya untuk menyelamatkan semua manusia supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Itu ya. Jadi
Ya, dunia kekristenan itu sebentar tutup itu, nanti begitu Tuhan Yesus datang udah nggak ada lagi ya, semua pemerintahan juga nggak ada lagi semuanya ya, tinggal diganti pemerintahnya, kosmos sistem pemerintahnya diganti oleh Tuhan Yesus dan para pemenangnya ya. Jadi puji Tuhan kita menantikan itu saat itu, karena sekarang ini udah nggak ada lagi deh. Dalam dunia kekristenan pun juga yang benar yang bisa salah, yang salah bisa benar, yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa benar. Ya dalam pemerintahan bangsa-bangsa kita pun juga tahu ya ada banyak ketidakadilan macam-macam. Tapi itu saatnya berhenti. Ada saatnya berhenti. Kita Tuhan Yesus datang, dia menegakkan sistem pemerintahan yang baru, di mana Tuhan Yesus dan raja-raja dan imam itu gereja pemenang yang akan memerintah di bumi. Ya bumi ini tetap ada ya, yang kita injak dengan kaki kita ini ada ini. Dan barulah dia bergerak bumi itu, apa istilah teologi itu creatio ex vetere, bukan ex nihilo ya, tapi ex vetere, bergerak menuju bumi baru oleh pemerintahan Yesus dan gereja pemenang. Haleluya, amin.